Tim A perhatian, Yiyi hampir sampai di persimpangan, jangan sampai hilang jejak. Mama, aku sudah dewasa, bisa ke sekolah sendiri. Kenapa bawa mobil mewah? Ikut aku. Gimana aku bisa ikut pemilihan ketua persatuan mahasiswa? Aku, Nona besar, ia selalu jadi orang terkaya di Zonghai, juga anggota dewan sekolah, baru saja sumbang 100 juta ke sekolah. Jadi ketua itu cuma perlu sepatah kata dari Anda. Aku mau pakai kemampuan sendiri. Menang jabatan ketua dengan jujur. Dadah. sudahlah, kalau dia mau rendah hati, andalkan kemampuan sendiri, biar saja. Butaya kamu, tahu nggak harga mobilku ini? Jual kamu pun nggak nutup. Mobil ini familiar, kok mirip sama yang mama kasih aku, mobil sport edisi terbatas. Sepertinya, kamu ngebut di kota, hampir tabrak aku, minta maaf. Mau pemerasan ya? Di kartu ini ada 50.000, ambil duitnya, pergi. Ah, tunggu aja. Halo semua, aku Yiyi sebagai IPK tertinggi di kampus, pemenang banyak medali emas. Aku pasti nggak akan kecewakan kepercayaan kalian. Yeyi lolos suara bulat. Aku umumkan, mulai sekarang Yeyi. Tunggu sebentar. Aku nggak ada. Kalian milih ketua apa? Hari ini hampir nabrak aku, orang itu. Siapa dia? Sombong banget. Benar-benar nggak sopan. Ayahku itu anggota dewan sekolah. Mau datang kapan aja, terserah aku. Hari ini, aku Chen Baorui di sini. Siapa berani kasih posisi ketua ke orang lain? Kamu. Pemilihan sudah selesai, aturan. Dewan sekolah donasi 100 juta buat bangun asrama baru dan perpustakaan. Aturan apa? Aku anak dewan sekolah. Aturanku ya aturan ini. Ini. Kepala, biarkan dia ikut pemilihan. Saya mau bantu ibu cek siapa tikus di dewan sekolah, membiarkan anak pakai kekuasaan untuk menindas. Teman, tadi saya salah lihat. Ini naskah pidato saya, kamu baca saja. Guru terhormat, teman tersayang, apa ini tulisan jelek? Pidato saya cuma satu kalimat. Ketua Persatuan Mahasiswa harus saya, Chen Baorui, karena ayah saya bukan cuma anggota dewan sekolah, dia juga orang terkaya di Zonghai, Chen Feng. Chen Feng, bukankah itu ayah saya? Bukan, ayah dan ibuku hubungannya sangat baik. Ayahku tidak mungkin punya anak di luar nikah. Mungkin ada salah paham. Anak orang terkaya, mereka langsung adu siapa bapaknya lebih hebat. Setiap penghargaan pasti berguna. Menurutku, Yeyi ini sedang menjerat dirinya sendiri, jatuh ke lubangnya sendiri. Ketua itu pasti milik Chen Baorui. Tunggu, ketua menilai siswa dari nilai dan kemampuan, bagaimana ayahnya ada hubungannya dengan pemilihan. Hempe, kupikir siapa, ternyata kamu, pemeras busuk. Kenapa? 50.000 kurang. Mau manfaatkan kesempatan ini buat peras lagi? Chen Baorui, sakit nggak kakinya? Kamu, Kempf, Yeyi,
Kamu cuma siswa miskin yang bisanya cuma belajar. Berani meragukan kemampuan anak konglomerat? He, anak orang kaya cuma bisa pasang dasi buat ayah, itu saja kontribusimu untuk sekolah. Alasan kamu ikut pemilihan, Tentu saja menunjukkan Chen orang baik, penuh bakti. Kalau dia jadi ketua, baru bisa kasih lebih banyak untuk sekolah. jam tangan zamrud ini dari mama untuk papa, hadiah ulang tahun satu-satunya di kota ini. Bahkan kartu Chen Baorui juga kartu tambahan mama. Ternyata Chen Baorui, ayah terkaya itu benar-benar ayahku dengan nilai terendah dan catatan berkelahi, sering melanggar aturan, tak layak ikut pemilihan, tak punya hak sama sekali. Kak, nilai itu nggak penting. Ayahku orang paling kaya. Pintar pun akhirnya tetap kerja buat aku. Kenapa? Nggak terima. Coba tanya. Siapa berani protes? Surat pengangkatanmu sudah kuunggah. Sebentar lagi, layar besar tampil. Dewan sekolah sudah setujui. Kamu resmi jadi pengganti, Chen. Ya, Ketua Chen. Siap ambil alih. Tunggu. Saya tidak setuju. Tunggu, saya tidak setuju. Proses persetujuan dewan belum selesai. Serah terima surat penunjukan sekarang terlalu cepat. Kenapa kamu tidak setuju? Wanita ini tadi di jalan, lihat aku bawa mobil sport, mau pemerasan, gagal sengaja cari masalah denganku. Dia benci orang kaya, iri aku kaya. Aku iri kamu kaya, Chen Baorui. Hanya karena ayahmu orang terkaya, bisa langgar aturan, bisa semena-mena. Masih nggak terima ya? Hari ini, saya Chen Baorui, saya bicara jelas. Siapa pilih saya jadi ketua bisa kerja di grup Hanhai. Grup Hanhai dibangun ibuku dari nol, kapan jadi milik ayahku? Astaga, setiap tahun jumlahnya besar, lulusan top juga gagal. Lolos seleksi grup Hanhai, Chen Baorui cukup bicara, kita langsung bisa masuk. Katanya pegawai Hanhai gaji tahunan minimal 1 juta. Aku dukung Chen Baorui. Aku juga dukung Chen Baorui, aku juga dukung. Lagi, semua sudah dengar. Yeyi, karena iri aku kaya, makanya ganggu acara pelantikanku. Orang berperilaku buruk seperti itu. Tak layak jadi ketua persatuan mahasiswa, harusnya dapat catatan pelanggaran. Kelihatannya sopan, tak disangka, di dalam hati sangat gila status. Saya setuju dapat pelanggaran berat. Catatan pelanggaran berat. Saya tidak langgar aturan sekolah, juga tak buat salah, siapapun datang, tak bisa beri saya pelanggaran berat, justru kamu. Karena latar belakang keluarga, bertindak semaunya, terang-terangan sogok teman, kamu yang harusnya kena pelanggaran berat. Kelihatannya, masih ada yang tak mau menyerah sebelum gagal total. Tunggu persetujuan saya, kalau jadi ketua, orang pertama yang saya keluarkan dari persatuan mahasiswa. Permohonan penunjukan ketua sudah disetujui Dewan Sekolah. Dewan sekolah memang nggak kasih kabar anak dewan ikut pemilihan. Jangan-jangan Chen Baorui cuma pura-pura hebat jadi ketua ini. Chen Baorui, persetujuan pengangkatan ketua kamu ditolak? Nggak mungkin. Ayahku anggota dewan. Cepat ajukan lagi. Minggir, pasti kamu sendiri salah prosedur, biar aku urus. Persetujuan akhir, ibuku juga ikut, kamu yang berperilaku buruk, orang luar, persetujuan gak bakal lolos. Chen Baorui bukan anak orang kaya, anak anggota dewan kan? Kenapa gagal disetujui? Aduh. Apa dia bohong? Siapa yang bohong? Kalau kalian masih mau di sekolah, diam saja. Jangan-jangan perempuan ini pakai trik?
Dia cuma tukang sepeda, mana mungkin kendalikan dewan sekolah, pasti aku terlalu mikir. Karena dewan sekolah tolak permohonanmu, berarti ketua ini harusnya milikku. Sial, berkas persetujuan saja nggak dapat. Masih berani bilang satu kalimat bisa bawa kita masuk grup Hanhai. Dia cuma omong kosong. Chen Baorui secara terbuka bikin masalah di sekolah. Itu pelanggaran berat. Catat pelanggaran berat. Siapa bilang aku nggak bisa setujui? Aku cuma lupa bilang ke ayah dulu. Sekarang, aku telepon ayah, suruh dia setujui langsung. Ayah, di sekolah ada orang, mau rebut posisi ketua dariku, tolong bantu aku, setujui prosesnya. Siapa yang cari mati, berani ganggu anak ayah? Aku setujui sekarang. Ternyata benar ayahku, suara Chen Feng. Ayahku benar-benar hianati ibuku dengan dia. Kalian semua dengarkan, ayahku bisa tentukan siapa jadi ketua, cuma perlu satu kata. Sekarang ketua ini sudah jadi milikku. Masih berani pakai nama ibuku, lindungi anak di luar nikah. Hari ini, aku tak biarkan kalian berhasil. Benar, Chen Baorui, ayahmu takkan seperti kamu, cuma bersembunyi di belakang, ngomong besar saja, orang terkaya, mending ayahmu yang muncul, biar aku lihat langsung gaya orang terkaya di Zonghai. Nak, tunggu saja. Ayah ke sekolah sekarang, biar wanita itu minta maaf langsung padamu. Dengar gak? Ayahku sebentar lagi datang, siap-siap dihajar. Kenapa? Kamu takut sampai bengong? Sampai ngompol di rok, ya haha. Chen Baorui, kamu masih bayi ya? Cuma bisa panggil ortu, ngebully pakai kekuasaan, gitu aja. Kenapa nggak ngobrol sama ayahku juga? Anak kesayangan, telepon ayah, kangen ayah. Ayah, ada yang bully aku di sekolah. Apa? Di Zonghai, masih ada yang berani ganggu Yi kita. Siapa yang cari masalah? Yi, tunggu sebentar, ayah ke sekolah sekarang, bela kamu. Kenapa hari ini banyak masalah? Aku selesaikan dulu urusan anak, sekalian lihat si kecil lucu. Apa yang terjadi? Kamu level apa? Kamu benar-benar pikir ayahmu bisa dibandingkan dengan ayahku, masih meniru gaya bicara ayahku. Sudah bisa belum? Nanti kamu akan tahu. Jangan kira panggil orang tua bisa selesai, ayahku itu orang terkaya, ayahmu cuma buruh biasa kan, haha. Ayahku, yang kamu sebut, orang terkaya di Zonghai, Chen Feng. Aku tahu kamu iri aku kaya, tapi kamu gak perlu bohong demi gengsi sampai ngakuin ayah orang lain. Nanti kalau kamu tahu jati dirimu, aku mau lihat gimana reaksi kamu. Persetujuan sudah keluar. Ayahku diam-diam pakai hak istimewa ibuku buat dukung dia. Aku akan buat kalian tahu, jalan belakang ini nggak semudah itu. Benar-benar lolos. Dia beneran anak orang terkaya. Lihat kan, prosesnya sudah disetujui. Mulai sekarang, aku, Chen Baorui, jadi ketua Persatuan Mahasiswa. Sekarang, atas nama Persatuan Mahasiswa, aku mau umumkan, kamu yang gila status, ngejar-ngejar, mau koneksi sama ayahku, anak manja. Kepala, cepat kasih surat pengangkatan ke ketua Chen biar Yi nggak bikin masalah lagi. Tunggu. Katanya Dewan Sekolah mau datang, kau bilang kau anak anggota Dewan Sekolah. Jadi tunggu saja Dewan Sekolah datang, biar langsung serahkan surat pengangkatan padamu. Oke. Masih belum menyerah ya, tunggu ayahku datang. Biar dia pecat kamu di tempat. Pecat aku, silakan coba. Siapa dulu yang dipecat, aku atau kamu? Siapa yang keluar dari sekolah dengan malu? Yi, sebagai ketua, aku sudah sering sabar atas sikapmu, tapi kamu terus saja menantangku, martabat anak orang terkaya. Hari ini aku akan mengajarkanmu. Siapa yang berani ganggu anakku? Siapa yang berani ganggu anakku? Siapa berani sakiti anakku? Ma, kenapa baru datang? Mana papa?
Papa memang kaya, diam-diam pakai perhiasan mama buat rayu perempuan. Papamu tiap menit bisa keluarin jutaan, ngurus satu orang, gadis pemeras yang cari masalah, tak perlu papa turun tangan. Sebagai istri anggota dewan sekolah, sekarang kamu dipecat. Sayang, sayang. Hari ini, ulang tahun pernikahan kita ke-20, anniversary pernikahan aku, Chen Feng, bersumpah, seumur hidup, cuma cinta kamu, takkan pernah berubah. Aduh, kita sudah pasangan lama. Ayah, bagaimana denganku? Hari ini juga ulang tahunku, aku 19 tahun sekarang. Tentu ada dong, hahaha. Sudah datang. Kamu pasti putri kecilku yang paling berharga. Mulai sekarang, aku akan lakukan segalanya untuk kalian berdua. Cepat buat permintaan. Oke. Kalau kamu berani datang, pas banget. Aku mulai dari kamu, kumpulkan bukti perselingkuhan ayahku, pecat aku. Bukannya dewan sekolah mau datang. Siapa yang bisa buktikan kamu istri anggota dewan sekolah? Baik, kamu memang keras kepala, nggak mau menyerah ya. Benar. Pria di foto itu adalah di koran keuangan Hanhai dari grup Hanhai, wakil direktur Chen Feng. Sekarang dia benar-benar kena batunya, berani ganggu anak orang terkaya di Zonghai. Mungkin dia nggak bisa bertahan di sini. Kenapa? Baru tahu takut ya, cuma ketua saja mau ya ambil. Nggak mau, itu cuma sampah. Sedangkan kamu, sampah pun nggak pantas dapat. Kenapa buru-buru? Kebetulan, ayahku juga Chen Feng. Kamu jago edit foto ya, tapi dengerin gue lain kali mau edit foto, ingat juga edit nama di KTP-nya, ayahku marganya Chen, kamu marganya Y, editan nggak bisa hapus status miskinmu. Masih muda, tapi pikirannya dalam. Aku nggak punya anak perempuan nggak tahu malu kayak kamu. Mau jadi ibuku, kamu nggak layak. Kamu, Alasan aku tidak bermarga Chen, karena Chen Feng hanya menantu yang tinggal di rumah istri. Aku dan ibuku bermarga Y. Kau bilang orang terkaya itu menantu. Bohong pun tak masuk akal, ayahku sangat kaya, ketemu dia cuma bisa menjilat. Mana perlu jadi menantu, harus lihat wajah ibumu. Di Zonghai, mana mungkin ada wanita yang lebih hebat dari orang terkaya? Bisa bikin orang terkaya jadi menantu. Ini, Yeyi benar-benar bodoh. Cuma demi saingan sama Chen Baorui, apa saja bisa diucapkan, coba pikir. Kalian merasa aneh, itu benar, karena Chen Feng bukan orang terkaya. Aku cuma numpang nama ibu di luar pura-pura berkuasa saja. hah? Dasar kamu, anak kecil yang nggak tahu diri. Suamiku bukan buat kamu, atau ibumu angan-angankan. Ibumu itu siapa sih? Berani injak kepala suamiku? Siapa berani ganggu anakku? Aku mau lihat, di Zonghai. Siapa berani ganggu anakku? Bu, kamu datang? Dokumen persetujuan, sudah aku lihat. Anakku diganggu orang, mana bisa aku nggak datang? Wah, gayanya main drama, lumayan juga. Kamu muncul dari mana lagi, dasar nggak jelas. Bu, dia cari muka ke ayahku, pengemis kecil, jadi dia pengemis tua dong. Kalian semua ditipu. Chen Baorui kena tipu, identitas aslinya. Ributnya sampai segini, orang utama belum datang, gimana bisa selesai? Aku paham. Kalian sengaja bikin masalah, mau paksa anggota dewan sekolah muncul, biar suamiku jadi perhatian, mau cari perhatian suamiku, orang kayak kamu, yang suka hancurin keluarga orang, sering aku lihat. Oh, gitu ya. Biarin saja, suamimu si konglomerat, bicara langsung sama kamu, siapa yang paling nggak tahu malu, yang suka hancurin keluarga orang.
Halo. Sayang, kamu telepon aku. Ada apa? Bukankah kamu mau sup kambing? Aku baru keluar pasar, lagi jemput anak. Hari ini aku nggak mau sup kambing. Daging kambing memang bau. Gimana masaknya? Tetap bau. Oke, aku masak yang lain. Suara ini mirip yang tadi, ayah Chen Baorui, anggota dewan sekolah, kayaknya ya. Tadi Ye Yi bilang ayahnya juga anggota dewan sekolah, mereka berdua. Jangan-jangan satu ayah? Ngaco, mana bisa dia dibandingkan sama aku? Masa kamu gak hafal nomor HP ayahmu kan? Kamu. Ini nomor HP ayahku. Oh, akhirnya aku tahu. Ternyata wanita ini yang menarik ayahku dan melahirkan anak ini. Pantas saja. Kamu berani lawan aku. Ternyata kamu memang anak lucu. Saran aku. Segera putus sama Feng. Jangan bermimpi jadi seseorang yang tak pantas kamu impikan. Kenapa kamu nggak tanya Chen Feng? Sebenarnya siapa yang benar-benar bermimpi? Baru kali ini, aku lihat penjahat ancam korban, kalau ibuku putus sama suamimu si miliarder. Kamu bakal kehilangan makanan dan pakaian, semuanya bakal hilang. Kamu nggak pernah bercermin. Buat lihat beda kita, kamu bukan penjahat, masa aku yang jahat? Iya. Chen Baorui datang ke sekolah naik mobil sport. Ye Yi pagi ini masih naik sepeda, masih ada lagi. Ibunya Chen Baorui berpakaian mewah, lebih asli dari ibu dan anak itu, jauh lebih berkelas. Kamu wanita tua, berani goda ayahku? Hari ini aku bela ibu, bersihkan keluarga. Nah, kamu tak apa-apa? Lain kali jangan biar ayah si kaya kasih mobil sport, mending kasih suplemen, bisa sehatkan badan, badanmu lemah. Pria dewasa, tapi kalah lawan wanita. Haha, Berani pukul aku. Semua orang lihat, kamu yang mulai duluan. Aku cuma bela diri saja. Kamu. Dasar bocah perempuan. Berani pukul di depan banyak orang. Tak ada sopan santun. Aku Urusan anak-anak. Orang tua jangan ikut campur. Kalau tidak, aku tak bisa janji. Aku akan menahan diri. Dengar ya. Aku tak tahu bagaimana kamu menipu ayahku, lalu lahirkan anak tidak sah ini. Tapi aku pewaris asli ayahku, benar-benar satu-satunya. Tunggu dia datang, aku pastikan kalian diblokir di Zonghai. Takkan ada tempat untuk kalian? Ya. Grup Hanhai milik suamiku. Bukan perusahaan lemah. Kalian berdua anak tidak sah. Berani lawan kami. Tunggu saja, seumur hidup kalian di penjara. Pasti Tuan Chen datang, seorang wanita dan anak, datang ke depan istri sah, ibu dan anak ini, kali ini mereka gagal. anggota dewan sekolah sangat sayang anaknya, Ye Yi mungkin akan dikeluarkan. Ayahku datang. Kalian habis. Akhirnya datang juga, hari ini mari kita selesaikan. Ma, ayo pergi. Siapa yang berani menindas istri dan anakku? Siapa yang berani menindas istri dan anakku? Ayah, kenapa baru datang? Lihatlah, aku dan ibu dipukul. Nak, kamu baik-baik saja? Suami, sakit sekali. Kalau kamu telat sedikit, mungkin aku tak bisa bertemu lagi. Hari ini kamu harus bela kami. Baik. Segera hubungi Institut Penelitian Medis Hanhai, tolong obati istri dan anak saya. Tak disangka, Direktur Chen sukses.
juga perhatian pada keluarga. Direktur Chen sangat sayang mereka. Saya rasa Yeyi dan ibunya hari ini sulit selesai. Sepertinya soal anak di luar nikah, ada rahasia lain. Mungkin Direktur Chen tidak tahu dia punya anak di luar nikah. Saya baru donasi 1 miliar ke sekolah. Anak saya langsung dibully. Kamu cuma diam saja. Kalau anak saya, kenapa? Saya tarik investasi. Direktur Chen mengingat Dewan Sekolah atas kontribusi ke sekolah. Saya sudah beri pengecualian untuk Chen ikut pemilihan ketua persatuan mahasiswa, tapi konflik antar siswa di sekolah kami selalu diselesaikan lewat mediasi. Siapa pelakunya? Saya hitung sampai 3 langsung maju. Kalau tidak, grup Hanhai pasti selidiki sampai tuntas. 3, 2, Chen Feng, tak perlu hitung lagi. Ayah, 2 anak manis ini. Anakku, diam. Gingseng, ini. Lihat reaksinya, sepertinya Direktur Chen takut pada ibunya. Kamu lihat, bahkan anak kandungnya juga diabaikan seperti bertemu istri sah. Kenapa? Takut lihat aku? Lebih baik belajar dari wanita dan anakmu, dan anak di luar nikahmu belajar baik-baik bagaimana membawa nama orang terkaya di Zonghai dan menindas orang. Apa yang terjadi? Jangan-jangan Chen Baorui itu anak di luar nikah? Anak di luar nikah. Siapa yang kamu sebut anak di luar nikah? Percaya nggak kalau aku suruh ayahku pecat kalian semua? Grup Hanhai dan kampus selalu ada kerja sama rekrutmen. Mau anak kandung atau anak di luar nikah, itu urusan keluarga mereka. Kalau ini makin heboh, kampus juga kena dampak buruk. Ngapain ikut-ikutan? Pemilihan ketua persatuan mahasiswa sudah selesai. Cepat balik belajar. Ayo pergi. Cepat, ayo pergi semua. Pak Chen, tenang saja. Masalah hari ini pasti nggak akan bocor. Lihat. Ayahku usir semua orang supaya bisa ngajarin kalian berdua. kalian berdua yang suka sembunyi. Suamiku datang sekarang, mau lihat kalian masih berani sombong gak? Ayah mau gimana hukum aku dan mama? Aku. Oh. Yeyi. Ini murid yang aku bantu. Aku nggak kenal dia sama sekali. Suami, ngomong apa sih? Bantu. Kamu memang dermawan. Mobil sport edisi terbatas milikku, dan perhiasan mama. Semua kamu kasih. Ke orang asing. Kamu itu siapa? Berani ngomong gitu ke suamiku? Kenapa nggak berani? Jabatannya, hak istimewanya, termasuk semua yang ia pakai, setiap baju di tubuhnya, semua itu uangku. Kembalikan uangku. Nilai suamiku, bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Kau wanita tua, suamiku. Suruh saja orang grup Hanhai, usir 2 anak tidak sah itu, keluarkan mereka. Mama, kau baik-baik saja. Suamiku, kau tega memukulku? Siapa suamimu? Jangan sembarangan panggil. Chen Feng, aku istrimu yang sah. Sekarang, demi perempuan jahat dan gadis nakal, kamu tak akui aku dan putramu? Diam, mau mati. Jangan libatkan aku. Ayah, kamu takut perempuan jahat ini dan gadis ini merusak nama baikmu. Aku yakin kamu setia pada ibuku, setia, pasti perempuan ini pakai trik buat naik ke ranjangmu. Diam. Gingseng Yi. Jangan dengar omongan mereka. Sepertinya aku terlalu baik padamu, sampai perempuanmu berani injak kepalaku. Siapa yang kamu bilang perempuan jahat, perempuan kayak kamu? Sering aku lihat, dikasih beras sama siapa langsung ikut. Kamu cuma lihat A Feng kaya, makanya kejar dia di sekolah. Anak kayak ibumu pikat pria lalu lahirkan kamu. Kamu juga anak yang hukum nggak akui? Putriku, bukan urusanmu menilai dia. A Feng, bukannya kamu kesini buat dukung kami? Ayo, bantu kami balas mereka. Kamu pikir dia berani sentuh kami? Ayahku orang terkaya di Zonghai,
ada yang dia nggak berani sentuh. Karena dia cuma penipu. Orang terkaya di Zonghai itu ibuku, Ye Jingseng. Kau bilang ibumu orang terkaya di Zonghai, tapi kau nggak bercermin, lihat dirimu itu siapa? Ayahku bisa pakai hak istimewa anggota dewan sekolah buat lindungi aku. Ibumu bisa nggak? Pakai baju murahan, sudah merasa jadi orang kaya, menurutku kalian cuma orang terkaya di desa. Sudah, berhenti. Ayah, apa mau bertindak ke mereka? Tenang, mau sekeras apapun, aku dan ibu pasti tahan. Jingseng, Yi, mereka yang curi barang-barang itu, gini aja, aku suruh orang, bawa mereka serahkan diri, hei. Tunggu. Langsung seret keluar, bosan banget, mereka nggak mau bicara. Aku belum tahu, kamu diam-diam lakukan banyak hal kotor. Aku, Barang ini memang dicuri, tapi siapa pencurinya? Sepertinya bukan aku. Perlu nggak aku mencuri mobil sport dan perhiasan? Aku dan ibuku mau berapa, ayahku pasti kasih. Tapi kamu, anak yang nggak disayang, cuma demi pamer, sampai bohongin orang, ngaku ibumu orang terkaya, bisa ngarang kayak gitu? Sebelum ngomong, kamu pernah cek belum? Mobil yang kamu pegang, sama riwayat beli perhiasan? Tentu saja, pakai akun suamiku, dia bilang selama aku mau, meski itu saham grup Hanhai, dia tetap kasih aku. Ayah, kamu benar-benar murah hati. Ibuku kerja keras bertahun-tahun, kelola Hanhai, sekarang kamu rusak begitu saja buat wanita jahat. aku, Ini perusahaan ayahku, ayah mau kasih siapa terserah. Hei, jangan bilang kamu masih mimpi jadi orang terkaya. Kalau ibumu jadi terkaya di Zonghai, aku langsung sujud di depannya. Nyonya Lin Guanya, Anda diduga mencuri perhiasan milik Ye. Saya mewakili grup Hanhai, mengirimkan surat pengacara untuk Anda. Grup Hanhai. Anda benar-benar orang terkaya. Grup Hanhai. Anda memang orang terkaya. Kenapa jadi bungkam, barusan sombong sekali? Suamiku, tolong selamatkan aku tidak mau dipenjara. dua bodoh ini, kenapa sekarang masih belum paham situasi, minggir. Siapa suruh kamu ambil barang Ye Jingseng? Ayah, Diam. Demi uang, kamu bahkan panggil ayah, memang benar, anak yang pikirannya jahat. Chen Feng, kamu benar-benar egois. Tenang saja, giliranmu sebentar lagi. Hei Jingseng, kamu tahu aku memang gak ada niat jahat, aku cuma pernah bantu dia. Tapi dia malah menggunakan namaku semaunya sendiri. Kalau ayah Yi tahu, dia berani menindasmu, aku pasti gak akan diam. Suami, bukankah kamu kesini, buat dukung aku dan anak kita? Kenapa kamu baik sama mereka? Ngapain ramah kedua orang itu? Diam. Perempuan jahat nggak tahu malu. Kamu masih mau menjelekkan aku. Aku dijebak wanita itu. Semua ini gara-gara dia, karena aku terlalu peduli padamu. Aku terlalu sayang kamu. Makanya aku terjebak dia, di hatiku dari awal sampai akhir. Hanya ada kamu, Jingseng. Jangan biarkan Yi tanpa ayah. Yi, bantu ayah bujuk ibumu. Ayah, berhenti pura-pura. Yi, aku percaya ayahmu, jangan bilang begitu lagi. Mama, dia sudah biarkan wanita jahat itu, sampai kita pun kena, kenapa masih maafkan dia? Jingseng, aku tahu itu. Kita tetap saling terhubung, tenang saja, mulai sekarang. Aku takkan beri wanita itu kesempatan sedikit pun. Aku janji akan berusaha keras, menebus semua untukmu dan Yi. Wanita bodoh itu, walau pintar cari uang, tetap saja cintaku. Tak bisa lepas. Aku cuma cari alasan, sedikit bujuk, dia percaya. Yi, kamu sudah dewasa, cepat atau lambat pasti pimpin perusahaan. Ma, kenapa tiba-tiba bicara ini?
Ini catatan selama bertahun-tahun, aset yang ayahmu alihkan dari grup Hanhai. Aku sudah lama mengawasinya. Sekarang saatnya bertindak. Bu, apa rencanamu? Tentu saja kita balas dengan rencana. Kita akan jebak dia. Ayah, selama ini kau kecewakan aku dan ibu, aku pasti akan buat kau bayar 2 kali lipat. Gingseng, nanti aku akan buktikan semuanya dengan waktu. Jika kau dan Yi masih disakiti, aku rela kena azab. Kalian masih kurang, dapat pelajaran ya, cepat pergi. Tunggu, Yi, jangan buang waktu buat orang kayak gitu. bertahun-tahun kalian pakai uang mama gue buat senang-senang. Hari ini apapun harus balikin. Siapa yang pakai uangnya? Mana buktinya? Benar, itu juga Chen Feng kasih ke kita dengan sukarela, kalau udah di tangan kita, itu punya kita. Surat pengacara pasti lagi dikirim. Kalau nggak balikin, biar pengadilan yang paksa kalian balikin. Ya sudah, balikin aja. Barang yang pernah dipakai wanita jahat, meski mahal, tetap jijik. Kamu, Dan baju yang kalian pakai juga harus dikembalikan. Kamu. Lanjutkan saja. Uang keluarga Y nggak gampang buat dihabiskan. Udah cukup belum? Tentu saja masih kurang. Kamu. Kamu fitnah aku dan ibuku, pakai identitas ibuku, menipu di sekolah, manfaatkan kekuasaan ibuku, rebut milikku, ketua persatuan mahasiswa, berlutut dan minta maaf, itu wajar kan? Suruh aku berlutut minta maaf padamu? Tidak mungkin, kamu sengaja sembunyikan identitasmu dariku, menjebak aku. tidak minta maaf. Baik, aku kirim surat pengacara. Kita bertemu di pengadilan. Kamu, Ja. Maaf. Bu, ayo pergi. Tunggu saja kalian, hari ini aku dipermalukan, nanti akan kubalas. Sayang, Gingseng, Yi, tenang saja, soal ini akan aku urus baik-baik. Proses pemindahan aset masih di tahap krusial. Aku harus percepat sekarang. Sayang, Ya, aku dan Yi percaya padamu. Kamu benar-benar anggap aku bodoh, aku dan putri kita. Sudah siapkan hadiah besar buatmu. Yi, ayah panaskan susu buatmu biar tenang. Makasih, Ayah. Ayah, kamu cari aku malam-malam, ada apa? Ini, Ayah, kamu lagi ada masalah ya? Bilang ke aku, mungkin aku bisa bantu.
Ah, ternyata Yiyi memang putri kesayangan ayah. Sebenarnya nggak ada masalah besar belakangan ini di proyek ayah. Ada sedikit masalah. Terus gimana dong? Aku belum lulus, juga nggak punya uang. Yi, bukankah ibumu? Tinggalkan banyak saham untukmu. Coba lihat, bisa nggak pinjamkan dulu ke ayah buat agunan. Tapi ibuku nggak izinkan aku sentuh saham itu. Aduh Yi, ayah benar-benar sudah nggak ada cara lain. Makanya ayah minta tolong ke kamu. Apa kamu mau lihat ayah kena masalah? Tentu aku tahu, akhir-akhir ini kamu susah, aku dan ibu tak bisa biarkan kamu terus kosongkan grup Hanhai. Tentu tidak, ayah. Ayah, ini surat perjanjian alih saham, tinggal tanda tangan saja. Baiklah. Yi, tak sangka hari ini terjadi hal seperti ini. Kamu masih mau bantu ayah? Bagaimanapun kamu ayahku, keluarga tak ada dendam lama, lagi pula kamu stres karena urusan proyek, aku juga bantu untuk perusahaan. Iya, haha. Oh iya Yi, soal ini kamu yang tanya ke aku. Aku setuju baru aku kasih tahu, jangan bilang ke mama. Aku takut dia khawatir. Benar-benar bodoh. Sampai sekarang masih pikir aku ayah yang baik. Sekarang aku pegang saham. Grup Hanhai pasti jadi milikku. Ayah, kasih aku kontraknya, masih ada hal yang harus diselesaikan, takut mama curiga. Oke. Yi, ayah janji, ini cuma pinjam sebentar. Nanti kalau sudah lancar, ayah pasti balikin. Jebakan sempurna. Berapa lama aku bersamanya? Selama itu juga dia merencanakan, dia tak cuma memindahkan aset, juga membawa kabur banyak klien unggulan grup Hanhai. Dia bikin masalah sebesar ini, kita tak boleh bikin dia kecewa. Tapi aset grup Hanhai sudah dipindahkan ke banyak akun, sulit buat kita ambil kembali. Cari cara, biar dia balikin semua dengan bunganya. Ibu, kamu mau tambah masalah? Dia tidak setara denganku, pasti dia tak berani mulai dari aku, tapi dia pasti cari kamu. Saat itu, tak peduli seberapa tulus, kamu harus ikut main peran. Kalau dia tega, berani incar sahammu, kita juga tak perlu lembut manfaatkan kesempatan, buat dia tanda tangan perjanjian keluar tanpa harta. Saat itu, aku bisa bebas menghadapinya. Ya, aku paham, Ma. Kalau dia jahat, jangan salahkan kita. Ayah, aku pasti percaya padamu. Haha. Percaya akhirnya, kamu akan gagal total, sia-sia. Yi, istirahatlah lebih awal. Ya, Feng. Feng, kenapa kamu datang malam-malam? Perempuan itu, jangan-jangan dia curiga? Tenang, gak bakal. Dia cinta mati sama aku. Apapun yang aku bilang, dia percaya. Apalagi, sekarang aku sudah dapat saham perempuan itu, grup Hanhai, sebentar lagi jadi milikku. Aku nggak perlu takut dia. Kibat, ayah. Nanti setelah kamu habiskan aset Hanhai, perusahaan kita bisa IPO. Saat itu, nggak perlu urus masalah Hanhai. Kita tetap bisa hidup mewah. Ahaha. Feng, karena kita sudah berhasil, dua wanita itu menghina aku dan anakku harus dibalas.
Selanjutnya, tinggal tunggu mereka bergerak, lalu kita buat mereka terpojok, baru kita tutup jebakan. Ya. Direktur Chen yang Anda suruh saya dekati, proyek Shenyang, mereka setuju, jadi investor utama. Benar kata Anda. Hahaha, ini proyek rebutan di Zonghai. Semua perusahaan berebut dapatkan, tapi aku yang menang. Ahaha. Haha. Kelihatannya Direktur Chen tidak setuju dengan keputusan Shenyang. Direktur Xiao, kenapa Anda di sini? Ahaha. Silakan duduk, Direktur Xiao. Direktur Xiao, senang Anda datang, demi perusahaan kecil kami, yang sederhana ini. Justru karena Direktur Chen, perusahaan Anda tidak besar, kami putuskan untuk kerjasama dengan Anda. Aduh, Direktur Xiao. Jangan main teka-teki. Proyek luar negeri kali ini, untungnya besar. Kalau grup Shenyang saja yang ambil, terlalu menonjol, butuh perusahaan baru, untuk alirkan dana, kebetulan latar belakang Direktur Chen bersih, dan didukung grup Hanhai. Di Zonghai, paling cocok kerjasama. Ya. Jadi, berapa dana investasinya? Berapa? 6 miliar. 6 miliar, lebih banyak 10 miliar, dari aset yang aku pindahkan dari Ye Jingseng. Tapi, dengan agunan selama ini, properti yang Ye Jingseng beri padaku, dan saham Ye Yiyi, hampir cukup. Direktur Chen sudah yakin, meski proyek ini ada peluang untung 2 kali lipat. Tapi grup Shenyang tidak butuh proyek ini, justru perusahaanmu hanya selangkah lagi bisa melantai di bursa. Aku. Hahaha, oke, suka kerja sama dengan orang tegas seperti Direktur Chen. Mari tanda tangan kontrak, tak lama lagi, nilai kekayaan Anda pasti akan berubah drastis. Ini milikku, Chen Feng. Saat ku bangkit, akhirnya tiba Ye Jingseng. Kau jadi menantu di rumah istri bertahun-tahun. Akhirnya aku juga bisa injak kau di bawah kakiku. Hei, Direktur Xiao, minum teh. Hei, itu Ye Yi. Orang dari siaran Chen Baorui itu dia. Kukira ketua persatuan mahasiswa, kok bisa jatuh ke dia? Ternyata bisa lakukan hal sekacau ini. Siaran langsung. Teman-teman, saya Chen Baorui dari Fakultas Olahraga, dan juga anak kandung anggota Dewan Sekolah Chen Feng. Hari ini aku siaran langsung. Supaya semua orang lihat jelas, tahun kedua Fakultas Ekonomi, wajah asli Ye Yi. Ibunya Ye Yi hanyalah perusak rumah tangga orang, perempuan jahat, dan Ye Yi juga anak di luar nikah. Kemarin aku pakai kemampuan menang jadi ketua persatuan mahasiswa, tapi Ye Yi ancam ungkap hubungan gelap. Pakai alasan itu, paksa ayahku pakai kekuasaan, biar dia jadi ketua persatuan mahasiswa. Tapi bukankah dia siswa teladan? Dia kelihatannya tidak seperti orang yang akan lakukan itu. Ada orang bermuka dua, di depan lain, di belakang lain, bisa lakukan hal begitu. Siapa tahu aslinya, dia orang seperti apa. Chen Baorui biasanya suka pamer uang, dan saat pemilihan kemarin juga Chen yang bela Chen Baorui duluan, artinya dia cuma anak di luar nikah, anak hasil hubungan gelap. Ibunya pakai cara licik, baru bisa lahirkan dia, ya sudahlah, nggak tahu diri, malah jahat banget. Chen Baorui, kamu memang jago putar balik fakta. Chen Baorui, karena kamu datang sendiri, aku akan lawan kamu sampai akhir, biar semua orang lihat siapa sebenarnya anak di luar nikah yang tak jelas asalnya. Teman-teman, hari ini aku sudah tak tahan. Aku harus bela diri sendiri dan ayahku untuk keadilan. Ye Yi, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bangkit lagi asal kamu dan ibumu pergi. Aku yang sah, asli. Kamu juga tak punya bukti, cuma siaran langsung sepihak. Kalau berani, cari Ye Yi untuk konfrontasi langsung. Nilai Ye Yi bagus, jadi ketua wajar saja memang masuk akal. Prestasi. Nilai Ye Yi, semua didapat dengan curang. Ternyata dia menyontek. Pantas saja dia selalu juara 1. Tapi tidak mungkin, selalu curang tiap ujian, jangan-jangan. Kepala sekolah sudah dia suap.
dia bahkan bisa memeras ayah kandungnya yang anggota dewan sekolah. Lakukan hal seperti itu, tidak aneh lagi. Sudahlah, bubar, ayo pergi. Yeyi, segera ke aula siswa. Setelah dapat izin dari kepala sekolah, saya akan hadapi Yeyi di aula sekolah, akan konfrontasi dengan Yeyi. Semoga kalian semua bisa dukung keadilan bersama saya, bongkar semua kebusukan. Pergi harus pergi. Benar, untung Chen Baorui berani bicara, kita tak boleh kecewakan dia. Dukung terus. Yiyi, tunggu sebentar lagi. Saya bisa pakai alasan utang besar Chen Feng untuk yakinkan pemegang saham yang berbalik. Usir dia dari grup Han Hai, di sana kamu bisa atasi sendiri. Ya, tenang saja, Ma. Dia belum bisa ganggu aku. Chen Baorui, kalau kamu mau main trik ini, trik kecil, maka saat kamu paling bangga, aku akan buat kamu jatuh dari atas. Yeyi, kamu berani datang juga. Tikus penyebar rumor, berani muncul juga, aku orang bersih, kenapa harus takut? Kamu cuma bisa sombong sekarang. Tunggu bukti kamu curang ujian terbukti, kamu siap-siap di deo. Yeyi, Chen Baorui, aku menuduhmu curang, kamu mau bilang apa? Semua itu fitnah, semua nilainya aku raih sendiri dengan usaha keras. Kamu takut? Makanya nggak mau ngaku menurutku. Chen Baorui, mana buktimu? Ada saksi. Aku sekelas dengan Yeyi, aku lihat sendiri, Yeyi curang saat ujian, aku juga diam-diam, lihat contekan dia, sama persis dengan jawaban ujian. Ternyata dia curang. Padahal nilainya bagus, aku sempat bela dia, sekarang kelihatan dia bisa lakukan hal kayak gini, ibunya jual diri demi jadi ketua. Pasti juga benar. Wu Chao, kan? Nona Ye, mau ancam orang terang-terangan? Aku belum bicara apa-apa, kenapa buru-buru? Apa kalian sudah kompak fitnah aku? Jangan ngeles di sini, cuma alihkan perhatian. Katamu lihat aku nyontek jawaban, jadi Wu Chao, ujian mana yang kucuri? Ilmu investasi kan, Siapa pengawas waktu itu? aku. Itu kepala Deng. Aku pakai baju warna apa, duduk di baris mana, lalu aku nyontek gimana? Biru, kamu bawa HP? Aku lupa. Kamu bilang lihat aku, curang catat jawaban, sekarang bilang aku bawa HP, kenapa kesaksian nggak cocok? Saat Wu Chao bersaksi, sangat yakin, kenapa begitu ditanya detail, langsung gugup. Jangan-jangan memang kompak, buat fitnah bareng. Chen Baorui, lain kali mau buat kesaksian palsu, ingat cari yang ingatannya lebih bagus. Dia cuma terlalu gugup. Semuanya salah Yeyi yang terlalu menekan, sampai orangnya ketakutan. Aku juga punya saksi, mereka semua teman sekelas Yeyi, semua teman sekelas. Semua orang lihat, banyak yang lihat, mana mungkin bohong. Iya, aku juga lihat, aku peringkat 2 jurusan dibesarkan nenek sejak kecil, karena Yeyi curang, dia ambil posisi pertama. Akhirnya aku gagal dapat beasiswa buat biaya berobat nenek. Nenek biar nggak merepotkan aku, akhirnya gantung diri di rumah. Kalau bukan karena Yeyi, nenekku nggak akan meninggal. Ya, aku juga lihat. Trik licik kayak gini, Chen Baorui benar-benar jahat. Teman-teman, dia Yeyi, pakai latar belakangnya menyontek jawaban, dapat beasiswa juara 1, lalu kita berusaha sendiri, belajar sungguh-sungguh, harus terima dibully dia, meski aku anak dewan sekolah. Tetap nggak boleh, hal ini terjadi. Yeyi pakai koneksi, tindak siswa biasa, harus dihukum tegas. Kalau sekolah nggak keluarkan, Yeyi, kita keluar sekolah. Keluarkan Yeyi, semua dukung aku, mau lihat kamu bisa bangkit gimana. Saksi ini dekat sama Chen Baorui, hubungannya akrab, mereka bicara tanpa bukti, sama sekali tidak ada cara, buktikan aku curang. Sepertinya kamu memang tidak mau menyerah sebelum gagal, kamu yakin sekali. Aku tidak punya bukti fisik. Aku punya. Yeyi, rekaman Yeyi mencuri jawaban ujian. Aku punya. Yeyi, rekaman Yeyi mencuri jawaban ujian. Kepala, kenapa? Yeyi, sudahlah, jangan keras kepala.
Semua, kemarin saya ketua persatuan mahasiswa dan kepala pemilihan, saya punya bukti Yeyi curang saat ujian. Kalau kamu punya bukti, kenapa kemarin malah bela Yeyi? Iya, benar. Kepala. Kamu ikuti berita keuangan, pasti kamu sudah tahu, grup Hanhai, ada perubahan saham. Katanya putrimu, kena leukemia dan butuh uang. Sekarang dirawat di rumah sakit milik Hanhai, kamu tahu harus gimana? Yeyi, putri anggota dewan sekolah, dia sering tekan aku pakai jabatan, jadi aku terpaksa. Kepala, tenang saja dibanding aku, Yeyi itu cuma anak tidak sah yang tak disayang, asal kamu mau dukung, aku pasti lindungi kamu. Ya, karakter Chen Baorui itu yang layak jadi ketua kita. Benar, iya. Benar-benar pertunjukan yang hebat. Yeyi, apa maksudmu? Aku tak paham. Kamu sering curang, nilaimu palsu, kamu akui atau tidak? Jika aku curang, aku langsung akui. Kalau aku tidak curang, maka Chen Baorui dan semua saksi palsu ini harus minta maaf padaku secara terbuka. Yeyi, ada saksi dan bukti. Kamu masih berani menyangkal? Sekarang sesuai aturan sekolah, kamu dikeluarkan. Nanti seluruh Zonghai akan tahu skandalmu. Meski pindah sekolah, tak ada sekolah yang mau terima kamu lagi. Nama kamu tercemar karena curang, Yeyi. Kali ini kamu benar-benar habis. Iya, orang kayak dia, pasti tak ada perusahaan yang mau terima dia. Nilai palsu yang dia buat pada akhirnya tak berguna sama sekali. Benar. Kalau aku tak salah, video di tanganmu itu kemarin saat aku disuruh ambil data, kamu rekam diam-diam, kan? Yeyi, jangan keras kepala. Masih tak mau ngaku? Aku tahu kamu iri aku dapat kasih ayah. Makanya mau pakai nilai buat cari perhatian ayah begini saja. Asal kamu ngaku salah sekarang, mungkin aku bisa minta ke ayah. Setelah kamu dipecat, tak punya kerja, tak bisa makan, aku sisakan satu kerja bersihin toilet buat kamu. Yeyi ini cuma anak di luar nikah yang buruk. Chen Baorui masih mau kasih dia makan, benar-benar baik. Bersihkan toilet memang cocok buat orang seburuk dia. Sebaiknya segera pecat Yeyi dari sekolah, orang kayak dia. Bikin suasana sekolah rusak. Benar. Aku sudah bilang aku nggak nyontek, bukti yang kalian tunjukkan nggak bisa buktikan, aku curi jawaban ujian. Aku, Chen Feng, adalah buktinya. Yeyi, sebagai ayahmu, aku tak mau nasihati kamu, jangan keras kepala lagi. Kalau sudah curang, segera akui salah. Kepala Li, urusan kecurangan Yeyi, biar aku yang tangani. Ini, baiklah. Aku tidak curang. Kenapa harus ngaku salah, ayah? Ayah itu baru datang langsung menyalahkan anak, minta aku akui kesalahan yang tak ada daripada ngaku salah. Aku lebih nggak mau akui kamu sebagai ayah. Kamu. Aku, Chen Feng. Kenapa punya anak yang memalukan seperti kamu? Kalau begitu, hari ini aku akan, di depan semua orang, memutus hubungan demi kebenaran, melaporkan Yeyi curang. Bahkan ayah kandungnya pun tak membantunya, dia pasti tak bisa lolos. Bahkan anggota dewan sekolah ikut melapor, itu artinya dia pasti curang. Iya, pasti tak bisa lari lagi. Aku tidak terima. Feng, sudah kubilang padamu, ada orang seperti itu, benar-benar tak tahu terima kasih, selalu bikin masalah. Kamu yang harus bereskan, bahkan bikin kamu malu di depan umum. Tenang saja. Sebagai anggota dewan sekolah, aku takkan lindungi dia. Direktur Chen, 90% pemegang saham, sudah tanda tangan persetujuan dukung Anda ambil alih Hanhai. Haha, Ye Jingseng pasti tak menyangka. Setelah kerja keras, hampir seumur hidup di Hanhai, akhirnya jadi milikku. Saat aku dapat uang di seluruh Zonghai, aku bisa bebas berkuasa, tak perlu lagi jalani hidup menantu di bawah Ye Jingseng.
tak jadi menantu lemah lagi. Dulu karena ibumu main licik naik ke ranjangku, lahirkan kamu kesalahan. Hari ini kamu malah buat masalah besar lagi. Cepat minta maaf. Ulangi, aku nggak pernah lakukan itu, aku nggak akan ngaku. Kamu, Kalau aku benar curang, aku rela keluar sekolah. Kalau tidak, maka kamu, Chen Baorui, harus dipecat di depan semua orang, dipecat. Berani taruhan sama aku? Kenapa nggak berani? Kalau kamu mau malu, aku kabulkan. Anakku nggak kayak orang lain, sampai pakai cara yang nggak benar. Taruhan ini, kamu pasti kalah. mau malu sampai kapan? Ayo ngaku salah. Lalu tanda tangan surat pemecatan, keluar dari sekolah. Yang harus pergi itu kalian. Ayah, kamu masih terlalu lembut, padahal sudah pegang bukti. Kenapa nggak tunjukkan? Ternyata ada bukti. Hal yang tidak pernah aku lakukan, meski kalian palsukan bukti, tetap saja sia-sia. Pertama kali, kamu bersekongkol dengan teman memalsukan saksi. Kedua kali, kamu dan kepala fitnah aku sekarang pakai lagi identitas anggota dewan sekolah untuk paksa aku mengaku salah. Kapan biaya menyebar rumor jadi serendah ini? Bukti yang sah pun tak bisa kalian tunjukkan. Benar juga, video itu tidak merekam, yang diambil cuma jawaban. Betul, betul. Beberapa siswa itu tak punya bukti kuat. Rekaman CCTV juga hampir tak disebut. Mungkin saja Yeyi memang difitnah. Tenang saja, kalau kami berani tunjukkan, artinya ini pasti bukti asli. Semua, sebenarnya aku mau beri Yeyi sedikit harga diri terakhir. Tapi sampai sekarang dia tetap nggak mau berubah. Jadi aku harus keluarkan bukti terakhir ini. Ayah, kalau ayah nggak cari cara buat dapatkan jawaban ujian, aku bakal kasih tahu istri ayah soal hubungan ayah sama ibuku. Yeyi, rekaman ini harusnya kamu akui, masih ada yang mau dibantah? Ini memang suara Yeyi. Nggak nyangka, dia benar-benar pernah ancam anggota dewan sekolah buat curang. Kamu rela lakukan segalanya untuk menjebak aku, bikin bukti palsu seperti ini, kamu buat semua ini, aku nggak pernah bilang itu, kalau aku memang ancam Chen Feng, kenapa dia sekarang mau ungkap aibnya? Empeh, karena aku sebagai anggota dewan sekolah, aku nggak mau lihat kamu terus salah jalan. Juga mau reputasi sekolah hancur di tanganmu. Benar, aku percaya suamiku orang baik, dan aku dukung A Feng berani ungkap kebenaran. Anggota dewan sekolah dan istrinya benar-benar bijak, pantas jadi pasangan. Teman-teman, punya anggota dewan sekolah seperti ini adalah kehormatan kita. Iya. Kalian memang suka cari perhatian, kalau benar bijak, lebih baik tunjukkan bukti nyata. Yeyi, maksudmu apa? Buktinya jelas, kamu masih berani ngotot? Sebagai anggota dewan sekolah, rekaman ini benar-benar asli. Walau aku ada hubungan darah dengannya, aku tetap nggak bantu dia berbuat salah. Meski dia nggak ngaku, aku tetap akan keluarkan dia secara adil. Kata-kataku barusan tetap berlaku, asal Yeyi akui kamu curang. Karena munafik, aku bisa kasih kamu kerja, jadi tukang bersih toilet. Kesempatan ini mending buat dirimu sendiri. Kamu, Yeyi, kamu makin hari makin nggak tahu aturan. Kalau gitu, atas nama ayah, aku didik kamu, anak durhaka. Anakku bukan urusanmu buat diajar. Yeyi, mama terlambat. Gak apa-apa ma, toh mereka gak bisa rugikan aku. Ibu Yeyi datang, wanita ini auranya lebih kuat dari istri sah. Ye Jingseng, kamu kira aku masih Chen Feng yang bisa kamu atur? Dengar ya, sekarang saham yang kupegang sudah lebih dari kamu. Grup Han Hai, aku yang tentukan. Kalian berdua sebaiknya sadar diri, sekarang kalian udah gak punya modal lawan ayahku. Tapi tetap harus tunggu dia benar-benar duduk di kursi direktur utama. Selama aku masih menjabat,
dia tak bisa bully putriku. Ibu Yeyi, ternyata Direktur Han Hai. Jadi Ibu Yeyi sangat kaya tak mungkin seperti kata Chen Baorui. Hanya cari orang kaya, benar kan? Ayah, cepat suruh dia diam. Sudah kubilang, anak di luar nikah harus rendah hati, jangan tampil, kalian sudah berusaha keras, bikin keributan ini cuma cari sensasi, kalau bukan karena kalian, masalah ini takkan sebesar ini, pria dan wanita itu, dan status anak di luar nikah ini juga takkan secepat itu, diumumkan ke publik. Kamu. Yeyi, siapa yang izinkan bicara begitu? Aku yang izinkan, kenapa? Apa yang anakku katakan, bukankah itu fakta? Sebagai ayah, aku cuma mau mendidiknya, kamu yang memanjakannya. Jadi dia seperti sekarang, selalu membantah, seperti wanita galak. Ayah, kalau keadaan berubah, aku dan ibu pasti jadi bahan gosip, kamu harus cari solusi, dia harus dipecat, pastikan skandal curangnya terbukti. Ye Jingseng, kau lupa. Sebelumnya hak anggota Dewan Sekolah sudah kau serahkan padaku. Mau bicara apapun, aku tetap bisa pecat langsung Yeyi. Kau demi wanita itu, dan anak di luar nikah, tekan anak kandungmu sendiri hingga tak punya jalan keluar. Kau benar-benar bikin aku tercengang. Jangan bicara kasar, siapa pegang hak waris? Dia yang sah, sedang kau, anak yang tak disayang, sudah lama ditinggalkan Feng. Benar, hanya putraku, Baorui, yang jadi pewarisku. Kamu cuma menantu yang tinggal di rumah istri, punya uang sedikit saja layak diwariskan. Ayah, cepat pecat dia, kamu cuma bisa bangga sebentar. Kalau kamu minta baik-baik sama aku, setelah kamu dipecat, jalanan jadi tempatmu, aku masih bisa kasih kamu mangkok minta-minta yang bagus. Chen Feng, aku tanya sekali lagi. Kamu yakin mau demi anak di luar nikahmu, Pet Yeyi? Aku, Chen Feng, juga demi kebaikan sekolah. Yeyi terang-terangan curang, harus dipecat. Sekarang baru takut, dipecat juga pas, pokoknya anakmu masih kecil, sekolah atau tidak, sama saja. Ampah, juara satu memang hebat, tapi tetap bisa hancurkan masa depanmu. Tidak seperti aku, yang cuma nunggu warisan ratusan miliar saja. Sebelum sombong, kalian pastikan dulu Chen Feng masih anggota Dewan Sekolah atau tidak. Ayahku sebentar lagi, ambil alih grup Han Hai, status anggota Dewan Sekolah itu. Maaf, Anda tak punya akses? Apa yang terjadi? Kenapa aku tak bisa akses? Siapa yang cabut akses aku? Siapa? Meski aku nggak punya hak, meski aku keluar uang, aku tetap mau pecat Yeyi. Berani ancam anakku pakai uang? Kau kira aku orang terkaya di Zonghai? Nggak ada artinya. Jadi orang terkaya, lalu kenapa suamiku baru dapat proyek besar, hari ini hari transfer investasi, kalau berhasil, hartanya akan naik puluhan kali, gantikan posisimu, cuma butuh beberapa menit saja. Benar, sekarang juga. Aku akan telepon partner bisnis, suruh dia transfer dana, Ye Jingseng, posisi orang terkaya itu, sudah saatnya jadi milikku. Aduh, kau sedang cari aku? Kamu cari aku? Apa ini? Tadi aku telepon nomor grup Shenyang punya direktur, kenapa yang bunyi, malah HP-mu? Aku nggak pernah bilang, grup Shenyang bukan milikku. Grup Shenyang hanya di bawah grup Han Hai, grup top, ternyata juga milik ibunya Yeyi. Nggak mungkin, grup Shenyang, mana bisa itu punyamu? Kita nikah belasan tahun, kenapa aku nggak tahu? Oh, aku paham, Pak, pasti dia dekati Direktur Xiao dari grup Shenyang, makanya sementara jadi penanggung jawab investasi proyek ini. Jangan karena kamu anak di luar nikah, lalu suzon sama orang begitu kotor. Aku bilang, kenapa kamu nggak punya hak anggota Dewan Sekolah? Ternyata kamu sudah ditinggal Direktur grup Shenyang. Ibunya Yeyi suka gonta-ganti pria, jadi Yeyi hebat panggil orang lain ayah, mungkin dia belajar dari ibunya. Ye Jingseng. Berani-beraninya kamu muji aku. Sekarang juga aku akan biar Direktur Xiao dari grup Shenyang lihat siapa kamu sebenarnya. Jangan sentuh ibuku dengan tangan kotormu. Berani melawan ya, kamu pasti merasa bersalah,
Kamu takut aku bongkar aib ibumu, wajah aslinya suka main belakang? Ibuku jujur dan bersih, tak perlu buktikan apapun ke orang sepertimu. Kamu memang pengecut, mungkin saja di HP ibumu masih tersimpan banyak nomor pria lain. Ada orang tampak suci di luar, ternyata di belakang sangat haus perhatian. Karena kalian jahat, jangan salahkan aku jadi kejam. Yeyi, ibumu bahkan berani lakukan hal seperti ini, kamu masih berani datang ke sekolah. Ia malu tapi tetap tak mau ngaku. Ye Jingseng, kamu benar-benar menuduhku. Anak di luar nikahmu sebaya dengan Yi, umur mereka sama, apa hakmu tanya aku? Perempuan ini, hari ini di depan semua orang, aku ceraikan kamu. Hari ini di depan semua orang, aku akan cerai denganmu. Tapi karena kita sudah lama jadi suami istri, aku takkan biarkan kamu keluar tanpa apa-apa. Bagaimanapun, Yi masih kecil, aku juga bisa biarkan kamu tetap kerja di grup. Han Hai sudah kamu kuras habis, masih mau pura-pura jadi pria setia? Makanya ada yang bilang, miskin itu licik, kaya baru punya hati nurani. Ibunya Ye Yi selingkuh, Chen malah mau cerai dan bagi harta. Kalau menurutku, mereka harusnya keluar tanpa apa-apa. Chen Feng itu cuma menantu yang tinggal di rumah istri. Uang ini memang milik ibuku. Aku sudah berkontribusi banyak untuk Han Hai. Sekarang bukan lagi. Dia yang putuskan segalanya. Ye Jingseng, kalau bukan kamu dulu selingkuh, Feng tidak akan kecewa, dan bersama aku cuma belum punya surat nikah, sedang kamu justru kamu yang mengkhianati cinta sejati. Benar, bagaimanapun, aku tetap anak kandung ayahku, 100% darahnya, tidak seperti seseorang, tidak tahu anak siapa sebenarnya. Chen Feng, kamu yakin mau cerai denganku? Chen Feng, kamu yakin mau cerai sama aku? Kamu cuma memuji aku. Sebagai pria siapapun tak tahan. Tentu aku mau cerai. Sebaiknya jangan menyesal, awalnya aku dan ibuku masih mau kasih kamu sedikit harga diri terakhir. Ibumu itu wanita selingkuh, ayahku takkan menyesal, justru ibumu mau kejar ayahku. Ibu Ye Yi selingkuh, masih ngejar orang lain, kenapa nggak dari dulu? Ye Jingseng, saran aku, mending kamu cerai sendiri. Nggak tahu di luar sana, kamu barang bekas berapa kali? Aduh, beri uang ke Feng, Feng juga nggak suka. Orang seperti dia, menantu yang tinggal di rumah istri tanpa bakat, di matamu malah hebat, kamu benar-benar putus asa? Ye Jingseng, jangan terus bicara soal menantu. Ya, awalnya aku memang miskin. Tapi selama bertahun-tahun ini, yang kulakukan untuk Han Hai tidak sedikit. Yang kamu ambil juga tidak sedikit. Aku tahu, di matamu aku hebat. Tapi, aku tidak mau wanita yang pernah selingkuh. Chen Feng, justru aku yang nggak mau. Sepatu bekas seperti kamu. Ye Jingseng, ternyata kamu sadar, kamu nggak pantas buatku. Bukan, itu ibu yang sadar, cerai sama kamu, itu keputusan terbaik yang pernah ibu buat. Masih ngeyel ya, kamu anak tanpa ayah, anak nakal. Jaga mulutmu. Cih. Ayah. Akhirnya ayah, cerai sama wanita tak tahu malu itu, kalau bukan karena wanita jahat itu, ayah nggak akan buang waktu, ayah pasti sudah bangun, bisnis sendiri. Iya Feng, tanpa dia nggak bakal dapat pria sehebat kamu lagi. Cerai di depan umum. Sepertinya Direktur Chen benar-benar tak suka mantan istrinya. Ye Jingseng, yang tak dicintai, dialah wanita jahat. Guanya. Nanti kita rayakan, lalu ambil akta nikah baru. Sayang, kamu belum tanda tangan. Tunggu. Kenapa, Baorwi? Ayah. Mereka menindas aku dan ibuku, harus usir mereka baru aku puas. Benar. Anak kita benar. Feng, aku tahu kamu lembut, tapi Ye Jingseng buang waktumu bertahun-tahun. Jangan beri dia untung. Sudah. Lagi pula, setelah cerai denganku, grup Han Hai tak bisa bertahan lama, uang segini, anggap saja, aku sudah cukup baik. Berhenti pura-pura, uang ini memang milik ibuku, bukan hakmu atur. Empo, baiklah kalau begitu.
aku akan buat ibumu keluar tanpa harta. Kalau tidak, semua yang dia lakukan akan kuberitahu ke seluruh Zonghai. Chen Feng. Mungkin, buka dulu, perjanjian cerai itu. Apa bagusnya, toh pernikahan ini, pasti kita cerai. Apa? Perjanjian keluar tanpa harta. Kenapa ada tanda tanganku? Mana mungkin? Yang keluar tanpa harta, kenapa jadi aku? Tentu saja itu tanda tanganmu sendiri. Ayah, ini perjanjian pengalihan saham, tinggal tanda tangan saja. Yi. Ini, tak sangka hari ini, hal seperti ini terjadi. Kamu masih mau bantu ayah? Kamu tetap ayahku, keluarga tak ada dendam lama, lagi pula kamu stres soal proyek, aku juga bantu perusahaan, aku juga berkontribusi, benar? Haha, oh. Yi, soal ini, kamu yang tanya ke aku terpaksa cerita. Jangan bilang ke ibu, aku takut dia khawatir. Oke. Kalian berdua pura-pura kerjasama, bohongi aku. Barang milik Ye Jingseng, bukan giliranmu, untuk ikut campur. Kalau harus keluar tanpa harta, itu kamu yang harus pergi. Apa ini? Pak Chen, tanda tangan sendiri, perjanjian keluar tanpa harta, jadi maksudnya tak dapat uang sepeser pun. Ayah, kenapa ayah tanda tangan perjanjian keluar tanpa harta? Tak mungkin. Perjanjian ini pasti palsu. Pasti palsu. Jangan kira pura-pura bodoh, bisa lolos. Semua ini cuma salinan cadangan. Hahaha. Ye Jingseng, berani lawan aku, hempeh. Kalau bukan aku yang bantu tanda tangani proyek besar itu, Hanhai tidak akan sesukses sekarang. Proyek yang kamu tangani itu cuma ibuku demi jaga sedikit harga dirimu, sengaja kasih ke kamu tanpa kemampuanmu. Bahkan tak layak ikut proyek. Jelas mustahil. Proyek-proyek ini aku inti timnya. Kalian cuma mau jatuhkan ayahku, biar harga diri kalian terangkat, kan? Cuma bisa hidup dari pria, masih tak mau ngaku. Wanita ini terlalu keras kepala, makanya tak ada pria suka. Kemampuan saya sendiri, saya tahu jelas. Kalau memang saya nggak mampu, kenapa semua klien grup Hanhai malah berpindah ke saya, Ye Jingseng? Tunggu saja, kamu bangkrut. Yang bangkrut itu kalian. Kalian belum tahu kan? Bukan cuma ayah saya ambil klien kalian, tapi juga dari grup Shenyang, dapat investasi lebih dari 10 miliar. Benar. Sekarang mending cepat. Minta maaf ke kami. Mungkin kalau kami senang, masih bisa kasih kalian uang buat obati penyakit kotor kalian. Kalian. Yi? Nggak usah buang waktu bicara sama mereka, kita tinggal tunggu lihat mereka hancur. Ibu dan anak ini benar-benar nggak tahu diri. Sudah kehilangan semua aset, masih saja keras kepala, harusnya. Hidup rendah hati, tapi malah bersaing sama mereka, Chen Baorui dan ibunya. Kepala, saya suruh kamu bawa bukti. Mau nonton drama ya? Yi. Nggak usah tunggu info sekolah, saya langsung lapor, proses keluarkan kamu. Kenapa? Karena ayahku lebih kaya dan berkuasa dari ibumu, punya uang dan kekuasaan. Hahaha. Yi Jingseng. Tunggu saja setelah investasiku sukses di seluruh Zonghai. Kamu cuma bisa lihat aku dari bawah. Kamu nggak akan sukses. Kamu. Halo,
Direktur Chen, rekening perusahaan dana investasi yang dipindahkan, semuanya masuk ke rekening luar negeri yang tak dikenal, perusahaan kita bangkrut. Apa? Bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Bukankah mau IPO? Iya, bukankah sudah? Investasi berhasil. Mana aku tahu. Pasti kamu lagi kan? Ibuku sudah bilang, grup Shenyang milik dia, kalian saja yang tak percaya. Habis. Uangnya hilang. Semuanya hancur. Aduh, ayah, kamu jangan hancur. Kalau kamu hancur, aku dan ibu harus bagaimana? Aduh. Sebelumnya kepala cuma bercanda sama kamu, jangan. Proses pemecatanmu akan saya laporkan. Kamu punya 15 menit, kemas barangmu, lalu pergi sekarang. Direktur Y. Saya benar-benar tidak mengenal Anda. Tolong maafkan saya, Direktur Y. Semua ini karena Chen Baorui, dia mengancam kami, suruh kami jadi saksi palsu, kalau tidak, dia akan suruh orang hajar kami. Benar, kami juga terpaksa. Hutang pasti ada penanggung jawab, kalau mau cari mereka saja. Yi. Jangan nekat, ini di sekolah. Benar. Semua ini hanya anak-anak ribut kecil saja, lebih baik sudahi saja. Sayang, katakan sesuatu. Direktur Y. Kami tidak tahu siapa Anda. Kalau tidak, meski punya 10 nyali, kami tetap tak berani, Pak Y. Saya sembunyikan identitas, ingin andalkan kemampuan sendiri, dapatkan hasil dengan jujur, tak sangka, malah lihat jelas wajah kalian yang cari muka. Kalian diduga buat dokumen palsu, fitnah putri saya. Saya akan sewa tim pengacara terbaik di Zonghai. Beri kalian jawaban. Yi, ayo. Pak Chen, kami semua karena masalah anak Anda, baru jadi begini. Sekarang, Anda harus beri penjelasan. Bukan urusan saya. Apa hubungannya sama saya, kalian sendiri? Hajar dia. Hei, Gue hajar lo, tipu kita gue pukul lo. Hajar dia sampai mampus. Cepat atau lambat, gue bakal balikin hari ini. Chen Feng, utang lo, udah waktunya balikin kan? Chen Feng, utang lo, udah waktunya balikin kan? kapan gue utang sama lo? Lo siapa? Tahu nggak bokap gue siapa? Manajer umum Hanhai, suami gue kaya banget. Mana mungkin minjem duit ke preman kayak lo, jangan banyak omong. Lo balikin nggak? Hah, gue ngerti. Oh, ya. Aku tahu. Kalian pasti Yai Jingsen yang mengundang kalian untuk berperan, kan? Jangan berpikir kalian bisa menipu aku. Hai, kamu-kamu, mau apa? Mau ngapain aku? Lihat baik-baik sendiri, sebenarnya aku lagi pura-pura nggak. Cih? Ini kan kontrak kerja sama aku dengan grup Shenyang. Kok jadi surat pinjaman? Kenapa berubah jadi pinjaman? Pak, kontrak ini pasti palsu. Aku Liu Yuntian, sudah lama kasih pinjaman di Zonghai. Bertahun-tahun di sini, kamu yang pertama. Berani curiga aku kasih pinjaman palsu? Bang, maaf ya, aku lagi nggak ada uang. Gini aja, kasih aku 5. Bukan. 3 hari. 3 hari pasti aku balikin. Bagus kamu ngerti. 3 hari, dalam 3 hari. Kalau nggak bisa bayar, aku punya banyak cara buat kamu hilang dari Zonghai. Ayo kita pergi. Ayah, ini pasti Ye Jingsheng dan Ye Yi yang bikin masalah, kita nggak bisa diam saja. Sayang, ini juga pertama kali aku sehancur ini, kamu harus balas mereka. Ye Jingsheng dan Ye Yi. Kalau harus hancur bareng, aku tetap bikin kalian menderita. Ayo, Wah, pelan-pelan makannya, masih panas. Ma, mie buatanmu enak banget. Dulu waktu dia ada, bahkan apa yang kusuka dia nggak tahu.
Aku bahkan pernah berpikir, kenapa dia nggak pernah peduli aku? Yeyiku, tak perlu pengakuan dia, di mata ibu, Yi paling hebat. Bu, andai kau tak pernah kenal dia, pasti lebih baik. Dia cuma bikin kau rugi bertahun-tahun. Anak bodoh. Kalau begitu, Yi tak akan ada lagi pula, dia sudah diusir dari rumah kita. Dia bahkan tak dapat uang sepeser pun. Mulai sekarang, kita berdua nikmati hidup baik-baik. Ya, Direktur Y ada masalah, kantor kita diblokir orang ribut. Apa? Tenangkan dulu, aku segera ke sana. Yi, diam di rumah, ibu urus sebentar, segera pulang. Bu, aku ikut saja. Tidak perlu, cuma hal kecil, makan mie dulu. Ma, biar aku saja, aku ikut denganmu. Tenang, Mama bisa urus, cepat makan mie itu. Yeyi, tuduhan palsu padamu sudah jelas, datang ke sekolah. Tanda tangan pengumuman. Oke, aku segera datang. Pengumuman harus ditandatangani. Yi, bisa urus sendiri? Tidak apa, Ma, lanjutkan saja. Ini cuma urusan kecil. Pergi dulu. Oke, cepat makan mie itu. Bayar utang, bayar utang. Bayar utang. Ye Jingseng, bayar utang. Ye Jingseng, bayar utang. Chen Feng. Itu pelajaran yang kuberi sebelumnya, belum cukup ya, masih berani bikin ribut di kantor. Kenapa aku harus takut? Grup Hanhai bisa sebesar ini, setengah jasanya milikku. Kenapa, setelah dipakai, langsung dibuang, bahkan sepeser pun tak kau kasih? Itu nggak adil. Jasamu? Benar. Dulu, kau pilih aku, karena kemampuanku, makanya kau menikahiku. Chen Feng. Ternyata aku meremehkan, tebalnya mukamu. Kalian semua lihat sendiri, bukan aku nggak mau bayar kalian, tapi ada orang, dia memang nggak punya hati. Aku kerja keras, bantu dia urus grup Hanhai, sampai sekarang. Tapi dia, diam-diam pindahkan aset. Putuskan proyekku, paksa aku keluar tanpa apa-apa, aku. Benar-benar kejam kamu, masih dipanggil Direktur Y. Sialan, lebih cocok dipanggil wanita racun Y. Benar-benar nggak adil. Tenang saja, Direktur Chen. Hari ini kita bantu kamu cari keadilan. Mau apa kalian? Berani main kasar. Kamu gak takut aku lapor polisi? Kamu yang nunggak dana proyek, kamu lapor, kami juga nggak takut. Ya. Benar, kami cuma ambil uang kami sendiri. Minta uang ada prosedurnya, proyek ini sudah dari tahun lalu, sudah disetujui dan dibayar. Nggak mungkin, kami belum terima uang sama sekali, dan lagi, proyek kalian belum selesai. Tanya aja ke penanggung jawab proyek, gimana dia bisa menipu atasannya dan korupsi? Kamu, jangan adu domba. Direktur Y. Ini rincian proyek yang diurus Direktur Chen waktu masih kerja. Yang kalian bilang Direktur Chen yang adil, justru dia yang korupsi uang kalian? Chen Feng, jangan kabur. Chen Feng, Dia penipu. Ye Jingseng itu penipu. Di dokumen ini, tertulis jelas, Lin guanya, kalau kamu nggak bisa baca, aku bisa bacakan. Jangan sampai kalian dibohongi dia. Dia berani utang ke kalian, tapi nggak bayar, semua cuma sandiwara, ini sudah disiapkan. Benar. Kalau aku bermasalah, mana berani aku ajak kalian menagih utang. Dia ajak kalian cuma buat dimanfaatkan. Kalau kalian nggak percaya, ini aliran uangnya, lihat baik-baik, dana proyek 50 juta. Semuanya sudah ditransfer ke Chen Feng. Ye Jingseng. Kamu selalu curiga padaku, ternyata ini juga ada salinannya. Chen Feng, kembalikan uangku. Sialan kamu. Chen Feng, jangan lari Chen Feng. Ye Jingseng, kira kamu menang hari ini. Coba tebak. Di mana putrimu sekarang? Haha.
Aku salah lihat ya. Tak ada habisnya, siapa sebenarnya? Tidak, aku harus lapor polisi. Ternyata kamu masih berani ganggu aku. Ibuku seharusnya tidak, karena kamu masih muda hanya memecatmu. Kamu belum sadar keadaanmu sendiri? Tahu tidak hidupku sekarang seperti apa? Mobil sportku, uangku semuanya dibekukan. Itu salahmu sendiri. Semua ini memang bukan milikmu. Kalau dari awal, kamu gak lawan aku gak akan begini, semua karena kamu. Anak lucu. Chen Baorui, sebaiknya kamu berhenti keras kepala. Kalau kamu berhenti sekarang, aku bisa. Tolong ada orang. Tolong. Lepaskan aku. Lepaskan kamu. Biarin kamu pergi. Gimana balas dendamku karena dikeluarkan dari sekolah? Gimana caranya? Asal kamu lepasin aku bisa suruh ibuku kasih kamu kesempatan sekolah lagi. Nggak mau. Sekarang semua orang di Zonghai tahu. Aku anak di luar nikah. Tapi kamu menculik aku, kamu bakal masuk penjara, kamu nggak takut? Haha. Takut. Ayahku, perusahaan yang seharusnya milikku, kamu dan ibumu bikin bangkrut, yang seharusnya aku punya, kekayaan dan kemewahan, semuanya kalian hancurkan. Kamu bilang, gimana aku bisa biarin kamu pergi? Sakit itu wajar. Dengar ya, utangmu padaku, kamu dan ibumu akan kubalas 2 kali lipat. Gimana keadaan ibuku? Ayah dan ibuku sudah di jalan menuju ke Yejingseng. Kalau dihitung, mungkin ibumu sudah dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Ahaha. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Ahaha. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Tentu saja ayah dan ibu saya bawa orang fitnah ibumu gelapkan dana. Kamu tahu, ada orang demi uang bisa nekat. Tindakannya jadi kasar. Tak tahu malu. Kamu punya hak apa? Bilang aku tak tahu malu. Ayah dan ibu saya bukan cuma cinta pertama. Saya lahir setahun lebih awal dari kamu. Kalau ibumu gak kaya dan berkuasa, paksa ayah saya. Mana mungkin ayah saya nikah sama ibumu lalu lahir kamu, anak lucu kayak gini. Chen Feng dan ibumu hamil duluan, tapi dia bohongi ibuku bilang masih lajang. Bukankah ini menipu 2 orang sekaligus demi menikah? Kamu gak merasa kasihan sama ibumu? Tapi ayahku juga demi kebahagiaan aku dan ibuku. Dia rela nikahi orang lain. Kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan. Sudah nggak ada harapan. Masih berani kabur? Siapa yang kasih kamu nyali? Berani main-main di depan mataku? Berani curang di depanku? Chen Baorui masih sempat menyesal sekarang, tapi kalau kamu sudah mulai, tak ada jalan kembali. Saat ayahku jatuhkan Ye Jingsheng, menurutmu, siapa lagi yang dukung kamu? Nanti ayahku kuasai grup Hanhai di Zonghai, siapa bisa hukum aku?
Kamu tak pernah pikir Chen Feng bisa gagal. Tak mungkin. Takkan gagal. Kamu tenang saja, mati saja. Berhenti. Stop. Aduh, Mama, Yiyi? Yiyi, jangan takut, Mama di sini. kalau tak mau dia mati, jangan mendekat. Baik, baik, aku diam saja, jangan sakiti Yiyi. Apa maumu, baru lepaskan Yiyi. Kalau aku bilang, aku mau grup Hanhai. Baik. Aku bisa tanda tangan sekarang. Mama, jangan korbankan dirimu demi aku. Diam, Mama, jangan korbankan dirimu demi aku. diam. Berhenti. Apapun yang kamu mau, aku setuju, cepat lepaskan Yiyi. Ini kan bisnis yang kamu bangun seumur hidup. Kamu rela kehilangannya. Yiyi, anakku satu-satunya, dia harta paling berharga. Aku cari uang, cuma buat dia, hidup lebih baik. Diam. Siapa mau dengar kisah ibu anak kalian? Barangnya, bawa atau tidak? Ini cek 100 juta, dan kontrak alih saham grup Hanhai. Kamu bisa tanda tangan dulu, hari ini akan atas namamu. Ma, Kontrak dan cek sudah kuberikan, apalagi yang kamu mau? Siapa tahu kamu lagi jebak aku? Kontrak ini, aku nggak berani tanda tangan. Aku takkan pakai nyawa anakku buat main-main. Chen Baorui, jangan makin dalam. Urusan kita nggak harus jadi begini. Yap, bicarakan baik-baik. Paling parah, aku bantu urus pindah sekolahmu, atur kamu masuk perusahaan besar, dan tak perlu bayar utang lagi. Siapa butuh belas kasihanmu? Semua yang aku alami sekarang, bukan karena kalian juga. Chen Baorui, kalau hari ini kamu berani sentuh Yi, baik kamu maupun Lin Guanya dan Chen Feng, tak satu pun akan lolos. Aku pasti bikin kalian bayar mahal. Pikirkan baik-baik, jangan seret orang tuamu. Kamu kira sekarang, aku masih peduli soal itu? Meski aku diam saja, kamu juga takkan lepaskan aku? Lebih baik, kita sama-sama hancur. Yiyi, Jangan bergerak. Yiyi, Berhenti. Yiyi, Bu, hampir kukira aku takkan lihat kau lagi. Selesai, semuanya hancur. Ayo, Feng, anak kita sudah ditangkap, cari cara dong. Siapa suruh kalian bertindak sendiri? Kau tak tahu Ye Jingseng sangat sayang Ye Yi. Aku dan anak, cuma emosi. Emosi. Tapi tak bisa bertindak tanpa izin, tak bisa tanpa bicara padaku. Terserah. Pokoknya kau harus selamatkan anak kita, pikir baik-baik. Dia satu-satunya anakmu. Semua sudah direncanakan. Yiyi, ini salah Mama, waktu itu Mama kurang hati-hati, andai saja, dari awal sadar ada yang salah, Mama takkan biarkan kamu pergi sendiri. Ma, bukan salah ibu, tak ada yang menyangka Chen Baorui seberani itu, berani menculik di jalan. Tenang saja, Mama Fu pasti cari pengacara terbaik, biar dia lama di penjara. Sekarang dia ditangkap, Lin Guanya dan Chen Feng pasti panik, mau selamatkan dia. Chen Baorui itu, bukti penculikan jelas, meski mereka nekat, tetap saja, tak bisa selamatkan dia dari saya. Kalau Chen Feng tak punya cara, pasti akan target kita berdua. Kalau bisa menculik, mungkin saja, pakai cara ekstrim lagi. Yiyi, beberapa hari ini, kamu cuti dulu, tinggal sama Mama. Soal Chen Feng dan Lin Guanya, saya sudah siap, hadiah besar pasti sudah di jalan.
Halo, Direktur Lee. Ini Chen Feng bisa sebentar? Halo. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Halo, boleh tanya Direktur Zhang, ada waktu sekarang? Direktur Chen, silakan kembali. Direktur Zhang tidak bisa menemui Anda. Saya. Direktur Zhang, ini Chen Feng. Setengah tahun lalu, kita pernah kerja sama. Sudah dibilang, Direktur Zhang tidak bisa. Saya mohon, Direktur Zhang, tolong beri saya kesempatan bertemu Anda, Direktur Zhang. Anda? Biarkan dia masuk. Direktur Zhang, saya datang hari ini karena benar-benar tidak ada jalan lain. Anak saya masih di kantor polisi. Tolong bantu saya sekali ini, saya mohon. Saya bisa bantu, tapi ada syarat. Zhang, Direktur Zhang, apa maksud Anda? Bukankah sekarang Anda minta bantuan saya, tapi Anda tidak punya perusahaan, juga tak ada sumber daya. Jadi hanya bisa lihat seberapa tulus Anda. Direktur Zhang, tapi ini, saya tak bisa minum semua, terlalu banyak. Kalau Anda bisa bawa proyek lain, Anda tak perlu minum. Direktur Zhang, saya sudah habiskan semua, bisa tidak? Direktur Zhang, Kapan saya janji bantu Anda? Seseorang antar tamu keluar. apa maksud ucapan Anda? Anda main-main sama saya, bukankah Anda suruh saya minum? Sudah lupa, Direktur Zhang, tolong saya, Direktur Zhang. Direktur Ye Chen Feng sudah saya beri pelajaran keras. Kenapa Anda cepat pulang? Sudah temukan orang buat selamatkan anak, aku tanya, baru keluar sebentar. Bahkan bayangan orang yang bisa bantu, tak kelihatan sama sekali. Anak masih menderita, kamu kok tega masih tiduran di sini? Kamu gak lihat, sekarang aku gimana? Aku di luar, seharian ditolak, dihina mereka, dijadikan bahan ejekan. Aku minum, sampai muntah darah. Kamu gak peduli sedikit pun. Aku ini lagi panik, mau selamatkan anak, cowok dewasa, ngapain lebay? Bukan mau mati juga, aduh, sudah. Minum air dulu, istirahat, nanti cari lagi. Itu si direktur apa namanya? Lin guanya. Kamu masih punya hati nggak? Apa ini? Afeng. Siapa yang kirim? Nggak tahu, nggak lihat orangnya, tertulis di atas, dari Ye Jingseng. Ye Jingseng. Dia bisa baik hati, ngasih aku barang. Oh. Aku paham. Pasti, dia masih mikirin aku. Belum bisa lupa aku, lihat aku susah. Makanya dia kirim. Kalau benar, isi amplop ini pasti barang bagus. Jangan sampai Chen Feng ambil. Kamu ngapain? Ye Jingseng bisa ada maksud baik. Kamu lagi nggak enak badan kan? Biar aku cek dulu. Kamu kenapa?
Di dalam ini, sebenarnya apa? Nggak ada apa-apa, isinya. Dari Ye Jingsheng, panggilan pengadilan. Panggilan pengadilan. Harus Ye Jingsheng antar langsung. Jangan-jangan kamu bohong. Buat apa aku bohong? Istirahatlah, aku keluar beli obat. Tunggu. Tadi kamu cuek sama aku. Sekarang baru ingat mau beliin obat. Apa maksudmu? Aku selalu khawatir. Barusan cuma nggak kelihatan. Kamu pikir aku percaya? Hah? Kamu pegang barang dari Ye Jingsheng yang dikasih ke aku. Sekarang buru-buru pergi. Bilang. Di dalam itu ada barang bagus ya. Memang ada barang bagus. Di dalam ini adalah tanda tangan Ye Jingsheng dan Ye Yi, ibu dan anak. Di surat pengampunan, aku bawa ini buat selamatkan anak kita. Bohong. Di dalam ini, kalau benar surat pengampunan, tadi kamu gak akan bereaksi seperti itu. Bicara, mau ambil sendiri, serahkan. Katakan, mau ambil sendiri, serahkan. Kamu ada niat buruk, mau ambil sendiri. Bicara. Jujur saja. Ini uang dari Ye Jingsheng. Aku mau pakai ini buat cari orang selamatkan anak. Chen Baorui. Dia satu-satunya anakku. Demi dia, aku minum sampai muntah darah. Aku sayang uang sedikit, tak mau selamatkan dia. Aku? Tapi kamu tetap mau pergi sendiri. Kamu mau ambil sendiri ya? Aku? Feng? Mana mungkin? Kita sudah lama bersama, bertahun-tahun, perasaanku padamu, kamu masih belum tahu. Beri sini. Kamu kasih sini. Chen Feng. Chen Baorui. Bukan hubungan ayah-anak. Bukan hubungan ayah-anak. Gimana mungkin? Berani tuduh aku. Lalu kenapa? Dulu kamu juga demi uang tinggalkan aku, nikahi Ye Jingsheng. Jadi, kenapa kalau aku cari pria lain? Aku lakukan semua ini buat siapa? Buat siapa aku lakukan ini? Semuanya demi kamu, perhiasanmu, hidup mewahmu. Itu semua aku rela untukmu. Aku tukarkan semua itu untukmu. Makanya aku berpura-pura selama belasan tahun sama anak kita, jadi istrimu. Lihat dirimu sekarang. Jangan lagi seret aku ke masalahmu ya. Apa maksudmu? Aku diam-diam aku sembunyikan, asetmu di luar negeri, sudah aku pindahkan. Chen Feng, jaga dirimu baik-baik. Jangan harap. Lepaskan aku. Jingsheng. Yi. Chen Feng, kenapa kamu di sini? Aku. Jingsheng. Maafkan aku ya. Ibuku sudah cerai denganmu. Kalau kamu nggak mau bikin masalah makin besar, jangan ganggu kami lagi. Yi.
kamu juga nggak anggap aku ayahmu. Bagaimanapun, kita tetap keluarga sedarah. Siapa keluargamu? Baliklah ke wanita itu dan anak laki-lakimu. Jangan ganggu ibuku lagi. Gingseng. Chen Baorui, aku juga nggak mau tolong lagi. Selain itu, demi balas dendam untukmu, itu Lin Guanya, dia jadi orang vegetatif. Aku pulang kali ini, benar-benar mau balikan sama kamu. Bisa kita mulai lagi. Kamu masih manusia? Lin Guanya jadi wanita jahat buatmu, melahirkan anak untukmu, kok tega sih? Pergi. Gingseng. Chen Feng, mau ribut sampai kapan? Iya, kamu sudah kecewakan ibuku. Ibuku nggak mungkin balikan sama kamu. Gingseng. Kamu suruh orang kirim tes DNA, kamu. Masih ada aku di hatimu kan? Kamu memang mau aku tinggalkan Lin Guanya, balik cari kamu, benar kan? Ibuku cuma lihat kamu buat lucu-lucuan. Kamu benar-benar ngerasa diri paling penting. Harus kamu. Chen Feng, kamu sembunyikan dariku selama 20 tahun. Kenapa tak sadar salah? Baru saat jatuh miskin, kamu bilang tulus padaku. Menurutku, bukan karena kamu sadar salah, tapi kamu tahu akan mati. Bukan, aku. Aku sudah melapor ke polisi. Tunggu saja, penangkapan dari kantor polisi. Pergi. Gingseng, Gingseng. Aku sudah berlutut padamu, apalagi yang kamu mau? Ye Gingseng, kamu tak mau aku bahagia, kamu juga tak akan bahagia. Direktur Ye, Chen Feng kabur saat kita lengah, sudah lari. Bu, dia sangat benci kita tadi. Sekarang dia kabur, pasti cari cara balas dendam pada kita. Jangan panik, dia sendirian, tak bisa buat masalah. Tapi dia benar-benar terpojok. Tak tahu apa yang akan dia lakukan. Aku menunggu dia sampai dia putus asa. Yiyi, jangan pulang malam ini. Ma, maksudmu? Suruh cabut semua keamanan di rumah, jangan ada yang tinggal malam ini. Kalau dia ingin masuk lebih cepat, aku biarkan saja. Karena kamu aku kehilangan segalanya, kamu juga jangan harap bahagia. Mati saja. Ye Gingseng, kamu jebak aku. Lawan orang sepertimu, tak siap siaga mana bisa. Sekarang di sini cuma kamu dan aku. Kamu nggak takut kalau aku serang kamu? Takut? Tentu aku takut. Tapi demi Yi, aku tak bisa lari. Diamlah. Ye Gingseng, jangan sebut Yi. Kau bikin aku jadi begini. Pernahkah kau pikirkan aku ayah Yi? Pernahkah kau pikirkan 20 tahun hubungan kita? Chen Feng, semua ini kau yang cari masalah. Kau selewengkan dana perusahaan, curi uang proyek perusahaan, sekarang mau jebak aku. Seumur hidup, siap-siap masuk penjara. Aset Han Hai memang hakku. Sebenarnya aku sudah pindahkan aset ke luar negeri. Semua gara-gara kau. Pakai Shenyang untuk perangkapku. Kalau tidak, aku sudah punya aset triliunan dan hidup bebas di luar negeri. Tak ada yang paksa kau berbuat jahat, semua ini adalah balasan atas dosamu. Aku tak bersalah. Orang terakhir yang melawanku, namanya Lin Guanya.
Sekarang dia sudah jadi orang vegetatif. Ye Jingseng, saranku, serahkan uangmu baik-baik. Kalau tidak, jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku bisa beri uangmu, akan ku transfer sekarang. Haha. Ye Jingseng, sejak awal, kau tak seharusnya melawanku. Uangnya sudah ku transfer. Boleh aku pergi sekarang? Ye Jingseng, apa aku pernah bilang akan melepaskanmu? Kau. Apa aku pernah bilang akan melepaskanmu? Kau ingkar janji. Lagian gak ada CCTV. Kamu bikin aku punya utang miliaran. Aku jadi terlantar di Zonghai. Mana mungkin aku biarin kamu lolos? Chen Feng, kalau hari ini kamu berani bertindak, nggak ada jalan balik lagi. Ye Jingseng, sudah mau mati. Masih berani ngelawan. Mati aja. Taruh pisaunya. Ye Jingseng, kamu. Iya. Kamu cerdas. Nggak mungkin taruh diri sendiri di posisi bahaya. Itu karena kamu bodoh. Berkali-kali langgar batas sabarku. Chen Feng, kamu terlibat kejahatan ekonomi, perampokan rumah, dan beberapa pembunuhan berencana. Bukti kuat, hukuman digabung, kami akan menangkapmu sesuai hukum. Ayo jalan. Ma, kamu baik-baik saja. Aku sangat takut kenapa hadapi si gila Chen Feng sendirian. Kalau tidak begitu, dia tidak akan mengaku. Bagaimana bisa cepat masukkan dia ke penjara, agar kita aman? Anak bodoh, jangan nangis. Sini. Lihat kamera. Hari ini istimewa, merayakan aku dan putriku Yiyi, hidup baru sepenuhnya. Merayakan ibu, akhirnya lepas dari pria jahat,